Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kalian. Dan saya sangat berharap dan selalu berdoa buat kalian agar kalian sukses, diterima di perguruan tinggi kelak, dan menjadi anak yang berguna buat keluarga, kemudian membanggakan keluarga dan membanggakan sekolah, dan kalian tentu saya berharap menjadi pemimpin masa depan yang baik. Baik anakku sekalian, selamat ketemu kembali. Setelah sekian waktu kita tidak bertemu walaupun lewat virtual. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan kesehatan dan tentunya Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sehingga apa-apa yang akan kita sampaikan hari ini dinilai sebuah nilai yang bermanfaat dan tentunya bagi kita yang beragama dijadikan sebagai nilai ibadah. Untuk itu agar senantiasa mempunyai nilai yang baik dan positif, mari kita sama-sama berdoa mengawali pertemuan kita kali ini sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, khususnya pada kalian yang mungkin hadir hari ini, mungkin juga tidak. Tolong kalau tidak hadir hari ini, sampaikan kepada teman kalian. Di mana ada beberapa di antara kalian yang masih belum bisa memenuhi ketentuan yang sudah saya buat dalam hal ini pengumpulan tugas. Masih ada di antara kalian yang lalai dan lambat mengumpulkan. Maka untuk semester 2 ini mungkin nilai akan saya tuliskan apa adanya, tidak akan saya tambahkan atau tidak akan saya tuntaskan sebelum semuanya menyelesaikan. Sehingga sangat berharap dan saya senantiasa mengetuk hati kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kenapa? Karena itu adalah pembelajaran. Saya yakin dan percaya bahwa nanti di kuliah, kalau kalian melanjutkan ke kuliah, itu pasti akan lebih banyak tugas dibanding dengan pertemuan tatap muka dengan dosen. Jadi kalau seandainya tugas saat SMA aja kalian lalai atau kalian tidak bisa memenuhinya, maka jangan berharap kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Karena kalau di kuliah itu cenderung 25% ketemu dengan dosen, 75%-nya itu nyari sendiri. Mungkin kalau SMA masih ada yang 75-25, 75-nya ketemu dengan guru, 25-nya mungkin tugas atau 50-50. Idealnya sih 50%, 50%. 50% mencari sendiri, 50% informasi dari guru atau pengetahuan dari guru. Nah, jadi saya sangat berharap sekali kepada kalian khususnya di mana di awal pertemuan semester 1 saya meyakini bahwa angkatan sekarang lebih baik dibanding angkatan yang sebelumnya dan mudah-mudahan kalian bisa tunjukkan, bisa buktikan dengan salah satu indikatornya adalah kalian lebih banyak diterima di perguruan tinggi. Karena indikator yang lain, ujian nasional sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga sangat sulit untuk bisa membandingkan angkatan mana yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Sehingga tentu indikator yang utama sekarang adalah seberapa banyak atau berapa banyak kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan untuk kalian yang berjuang dari semester 1 sampai semester 5, itu mungkin perjuangan terakhir semester 5 itu, tetapi bukan berarti adalah akhir dari sebuah usaha kalian untuk bisa mencapai masuk perguruan tinggi negeri. Karena presentasi yang diterima di perguruan tinggi lewat jalur undangan itu hanya 40%. 40% itu pun kalau nyangkut semua. Biasanya dari 40% itu tidak lebih dari 50%-nya. Artinya berarti hanya 20%. Kadang hanya bisa sampai 18%. Jadi untuk itu semester 6 ini kalian harus manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memaksimalkan potensi yang kalian miliki sehingga kalian bisa mencapai cita-cita sementara dalam arti masuk perguruan tinggi negeri yang diharapkan.
Jadi bagi kalian yang sudah menuntaskan sampai semester 5 bukan berarti berhenti. Kalian belajar, kalian bekerja, kalian berusaha sampai nanti pada akhirnya kalian bisa masuk perguruan tinggi. Sampai masuk perguruan tinggi pun bukan berarti kalian berakhir untuk berusaha, karena tentu di situ masih banyak yang harus kalian kerjakan. Lulus perguruan tinggi pun bukan berarti berakhir. Kalian berjuang, karena tentu pada saat nanti kalian masuk ke masyarakat, tentu kalian harus bisa mengimplementasikan apa yang kalian miliki, apa yang kalian telah pelajari. Jadi sesungguhnya belajar atau sekolah, dalam hal ini SD sampai SMA, itu adalah sebuah proses cara bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal belajar. Tentu dalam hal bergaul dengan masyarakat itu adalah sebagai bagian dari kalian menerpa pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sehingga kalian siap berbaur dengan masyarakat, dengan dunia kerja atau dengan dunia-dunia yang kalian akan geluti ke depan. Pesan saya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dengan kondisi apapun. Di awal kita sudah berencana untuk tatap muka, tapi faktanya DKI belum memutuskan untuk tatap muka. Maka dengan pertemuan semacam ini, saya berharap kalian tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi minat untuk tetap belajar apapun. Saya bukan berarti meminta kepada kalian untuk powerful di bidang matematika. Tidak, matematika adalah sebagai sarana. Matematika hanya bagian kecil dari sebuah proses kalian mengikuti atau lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kalian banyak baca literatur atau mungkin banyak mendengar guru-guru yang lain tentang apa perlunya matematika, saya kira untuk anak kelas 12 tidak perlu lagi saya jelaskan apa perlunya matematika. Karena suka tidak suka ya, matematika harus kalian lewati, matematika harus kalian ikuti. Sekecil apapun pengetahuan kalian tentang matematika pasti akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tidak matematika yang aplikatif atau yang kompleks, matematika murni atau matematika yang lain, tapi matematika bagian yang terkecil pasti kalian akan gunakan. Jangan sampai kalian tidak suka terhadap matematika, mungkin karena gurunya atau mungkin karena materinya yang rumit atau materinya yang tidak bisa kalian kuasai. Karena sesungguhnya pelajaran apapun kalau misalkan kita menganggap itu tidak penting, tidak perlu, maka akan sulit untuk kalian bisa pahami. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebutuhan kita, sebuah keperluan kita, maka suatu saat pasti akan mampu untuk kita pelajari dengan mudah. Ya, jadi jangan sampai ada pikiran dalam benak kalian bahwa matematika itu sulit, matematika itu menyebalkan, matematika harus dikesampingkan, tapi apa sebenarnya yang ada di balik itu semua. Oke, saya kira itu prolog dari saya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kalian juga sehat. Semester 2 ini harus lebih baik. Semester 2 ini harus lebih baik dan endingnya tentu pada saat nanti saya mendapat kabar kalian semua diterima di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang guru apabila anak-anak didiknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena SMA itu ya memang harus melanjutkan. Beda dengan SMK. Kalau SMK itu ya kalian harus bisa bekerja langsung, sudah siap bekerja, sudah siap mencari sesuatu. Tapi kalau SMA itu memang dirancang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Walaupun tidak sedikit di antara kalian pasti ada yang langsung ke dunia kerja. Tergantung dari talenta, tergantung dari kompetensi yang kalian miliki. Gitu ya, tapi aturannya atau rule-nya bahwa SMA itu ya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga guru sangat senang mendengar kalian sudah Pak, saya sudah masuk di sini, saya sudah melanjutkan di sini, saya kuliah di sini dan lain sebagainya. Mendengar informasi seperti itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat seorang guru. Hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa dalam belajar itu janganlah kalian memandang siapa yang mengajar atau siapa yang menyampaikan. Tapi dalam belajar itu guru siapapun
ambillah sebuah keberkahannya. Kenapa? Karena kita belajar jangan memandang siapa yang mengajar. Dulu waktu saya SMA pun demikian, ada guru yang mengajarnya enak, ada yang guru ngajarnya tidak enak, ada yang guru ngajarnya dengan papan tulis saja, tidak peduli dengan anak murid dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah mengeluh guru ini begini, guru itu begitu dan sebagainya. Kenapa? Karena di situ kita harus mengambil keberkahannya. Janganlah kita memandang apa yang disampaikan oleh seorang guru itu adalah suatu nilai keburukan. Pasti kalau dia seorang guru akan menyampaikan suatu hal yang kebaikan. Untuk itu kita ambil hikmahnya, kita ambil keberkahannya, sehingga ke depan kalian tentu tidak akan menemui jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang sulit, karena ada keberkahan dari seorang guru. Untuk semester 2 ini, untuk semester genap ini, untuk kelas 12 IPS, karena saya sudah mengajarkan di kelas semester 1 itu statistik dan peluang, berarti untuk kelas IPS yang saya ajar tinggal jarak atau tinggal geometri atau tinggal dimensi 3. Kenapa saya mengambil statistik dan peluang dulu? Karena saya mengasumsikan itu lebih mudah dibanding dengan jarak. Tapi bukan berarti jarak itu sulit. Jarak juga tidak sulit kalau seandainya kita mau mempelajarinya. Karena suka tidak suka ya kita selalu berhubungan dengan jarak. Kalian melakukan sebuah perjalanan dari tempat rumah katakanlah ke sekolah, pasti itu ada jaraknya. Kalian kalau ingin pergi menggunakan Grab pasti ada jaraknya. Ya kan? Kalian ingin pergi ke suatu tempat pasti diukur berapa sih jaraknya, berapa sih dari sekolah atau dari rumah ke rumah paman dan sebagainya, itu pasti ada jaraknya. Nah, jarak yang dimaksud itu apa? Apakah jarak sama dengan rute perjalanan? Jadi kalau jalannya berkelok-kelok, apakah itu disebut dengan jarak? Kalau misalkan dari A ke B, jaraknya itu muter-muter, ataukah jaraknya yang seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari apa itu jarak secara umum. Tentu sebelum jarak ini, karena kita bicara dalam geometri, nah berarti kalian harus mengingat tentang hal-hal yang berhubungan dengan geometri, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan jarak itu sendiri. Jadi kompetensi akan kita pelajari yaitu jarak ya, jarak pada bangun ruang. Ya. Muncul nggak dalam geometri itu sebenarnya kalian sudah diajarkan pada saat kalian sekolah SD ya. Dari SD sudah diajarkan apa itu bangun-bangun geometri. Ada kubus, mungkin ada balok, kemudian ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada bola dan lain sebagainya yang sudah kalian datar atau bidang 2. Nah, jadi di SD itu kalian sudah diajarkan bidang datar. Bidang datar itu ada berbentuk segitiga, ya kan? Ada berbentuk segi 4, persegi panjang, persegi, kemudian jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Itu adalah bidang datar. Nah, bangun ruangnya maka dibentuk dari bidang-bidang datar. Jadi kalau bidang datarnya segitiga, kemudian dibentuk, maka akan muncul yang namanya limas. Ya kan? Ada yang namanya prisma, persegi panjang, mungkin dari dengan segitiga dan sebagainya. Maka muncul yang namanya prisma segitiga. Ya, kemudian ada lingkaran, kemudian ada bidang-bidang lain, maka muncullah yang namanya bola, muncullah yang namanya kerucut dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari sebenarnya mungkin 3 saja, yaitu kubus, balok, dan limas. Setelah kita belajar ini, ya di sini ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa perhatikan. Bahwa dalam mempelajari materi ini, saya sangat berharap kalian memiliki kemampuan awal bagaimana menentukan jarak. Jarak di sini tentu yang paling sederhana adalah jarak objek satu ke objek yang lainnya yang biasa kita gunakan. Istilahnya jarak titik lah. Jarak titik ke titik.
Jadi misalkan jarak tadi seperti saya informasikan, jarak dari rumah ke sekolah. Berarti kan dari objek satu ke objek yang lain. Itu berarti jarak antara dua titik. Rumah kita asumsikan titik, sekolah kita asumsikan titik. Lalu kita rentangkan sebuah garis lurus, nah itulah jaraknya. Tentu di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan tentang unsur utama dalam sebuah bangun ruang. Ada 3 unsur utama. Ada yang namanya titik, ada yang namanya garis, ada yang namanya bidang. Jadi ada yang namanya unsur utama dalam sebuah bangun ruang dalam hal ini adalah titik, garis, dan bidang. Nah, untuk titik, garis, dan bidang sebenarnya kalian tidak perlu definisikan secara rumit. Biasanya titik yang kalian tahu kan berupa noktah ya. Ada juga yang berupa tanda silang kecil. Nah, itu juga berupa titik. Kalau dulu cerita titik itu adalah patok. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengukur sebuah bidang tanah, maka biasanya orang mematok suatu tempat, kemudian ditarik oleh tali, lalu diukur berapa ukurannya. Atau kalau ada 2 orang, yang satu megang ujungnya, yang satu megang yang satunya, maka diukur. Nah, itu berarti jarak. Sehingga secara sederhana, oh kalau gitu ngukur jarak itu berarti kan harus dikencengin kan talinya kan. Direntangin, jangan sampai kendor atau si talinya itu belok-belok. Ya enggak? Pernah enggak kalian melihat orang mengukur jarak, mengukur bidang tanah? Pernah enggak? Atau mengukur jalan? Diukur kan pakai rentangan tali yang kenceng kan? Tidak kendor. Kalau misalkan di atas tidak menggelayut kan, pasti talinya kenceng. Nah, begitupun nanti dalam jarak itu berarti kondisinya harus lurus. Kalau di antara 2 titik mau kita ukur jaraknya. Oke, itu pasti ada dalam sebuah apapun kalian mendengar. Nilai setitik, nah titik kan muncul. Artinya kan berarti kan kalau misalkan kalian meletakkan air di atas ujung tangan, kemudian air itu menetes, nah itu kan tetesan itu disebut titik ya. Nah, titik itu dinotasikan dengan nokta, lalu pemberian hurufnya dengan menggunakan huruf kapital. Ingat ya, kalau kalian ingin memberi nama titik A, itu hurufnya kapital, huruf besar. Kapital A, B, C, D dengan huruf kapital. Jadi titik itu dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu walaupun bundarannya gede, itu ukurannya tidak ada. Oh misalkan 1 cm, 1 mili, nggak ada. Maka titik itu nggak bisa ditentukan definisinya. Maka titik tidak perlu dijabarkan secara detail apa. Tapi titik ada. Ya, jadi sebuah titik dinyatakan dengan nokta atau bisa juga diberikan nama huruf kapital. Kemudian yang kedua, ada yang namanya garis. Nah, garis juga kalian sudah mengenal dari SD mungkin. Coba bikin garis-garisnya, nah kan garis. Garis yang di sini biasanya kan kalian ada yang namanya penggaris. Nah, penggaris itu kan nggak bengkok-bengkok, nggak bergerigi, lurus. Nah, berarti garis dalam matematika itu ukurannya adalah lurus, tidak belok-belok. Dan ukurannya tidak bisa diukur. Panjangnya berapa? Yang bisa diukur adalah ruas garis, bagian garis. Kamu tahu bambu kan? Bambu itu kan ada ruas-ruasnya. Nah, ruas yang bisa diukur itu berarti ruas bambu. Ruas-ruasnya ada sekian. Tapi bambunya sendiri nggak bisa diukur. Kenapa? Karena ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung dari ukurannya. Begitupun dengan garis. Garis itu nggak ada ukurannya. Panjangnya 5 meter, itu hanya bagian dari garis. Nah, itu namanya ruas garis biasanya disebutnya. Jadi kalau garis di dalam matematika itu lurus, yang kedua tidak ada ukurannya. Tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya. Tebal, tipis, garis tidak bisa diukur luasannya. Jadi garis itu mau bulat, mau bentuknya persegi panjang, atau apapun, yaitu garis. Ya, jadi garis di sini adalah kondisinya lurus. Yang kedua tidak ada ukurannya. Artinya apa? Kalau kalian melukis garis,
Bisa ukurannya 2 cm, bisa 5 cm, bisa 6 cm, tergantung kebutuhannya. Itu berarti garis. Itu artinya apa? Bahwa garis yang kita buat itu hanya wakilnya saja. Sehingga garis itu bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Oke? Sehendak kita membuat. Jadi garis itu yang kita muncul di sini itu hanya wakilnya saja. Jadi kita melukis garis dengan ketebalan tertentu, mau tipis, mau tebal. Jadi sekali lagi garis adalah bisa diperpanjang, bisa diperpendek, sehingga garis tidak punya ukuran. Yang punya ukuran adalah namanya ruas garis. Nah, jadi garis itu dapat digambar dengan garis lurus, dengan ukuran yang lurus, lalu namanya dengan menggunakan huruf kecil. Kalau tadi titik menggunakan huruf besar, kalau garis dengan menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf besar harus 2 huruf. Misalkan garis AB. Nah, jadi jangan sampai garis A saja nggak ada. A-nya besar, tidak. Tapi kalau garis ingin menggunakan huruf besar harus 2 titik. Garis AB. Garis PQ. Dan seterusnya. Kalau mau pakai 1 huruf, pakai huruf kecil. Garis G, garis H, garis K, garis L, dan seterusnya. Garis M, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi, garis ukuran bentuknya lurus, tidak punya ukuran, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tebal, tidak ada tipis. Jadi garis ya garis yang kita buat. Oke? Bisa dimengerti yang dimaksud dengan garis di dalam matematika? Oke, ada yang mencoba mendefinisikan garis adalah kumpulan titik-titik. Ya boleh aja. Seberapa mikron kita bisa melihatnya. Jangan-jangan pada saat ditelaah dengan mikroskop yang lebih canggih, ada putus-putusnya. Nah, berarti itu bukan garis. Jadi garis itu ya seperti demikian. Garis H berarti H-nya harus kecil. Garis K, K-nya harus kecil. Garis AB, A dan B-nya harus besar. Oke? Kemudian yang ketiga adalah bidang. Nah, bidang pun demikian. Bidang yang kalian tahu itu hanya wakil dari bidang. Ada yang wakilnya bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi 4, ada yang bentuknya segi 5, ada yang jajar genjang, ada yang trapesium. Itu adalah wakil dari bidang. Bidang sendiri dalam matematika itu tidak berbentuk. Artinya tidak punya ukuran. Tidak punya luas, tidak punya panjang, tidak punya lebar. Itu bidang dalam matematika. Ya, jadi sebuah bidang maksudnya adalah bidang datar. Jadi bidangnya tidak melengkung. Jadi kalau ada kata-kata bidang di dalam matematika, itu ukurannya datar. Lalu bisa diperlebar, bisa diperluas. Ya, bisa diperluas. Itu berarti bidang. Bidang yang kita injak, bidang alas. Nah, bidang alas itu kan ya selebar bumi lah. Kamu tahu berapa lebarnya bumi, ukuran bumi lah, luasan bumi berapa. Nah, itulah bidang alas. Ya, jadi bidang di dalam matematika itu tidak punya ukuran. Yang punya ukuran adalah bagian dari bidang. Contohnya apa? Segitiga, segi 4, jajar genjang, trapesium, dan itu namanya wakil dari bidang. Bidang-bidang datar. Biasanya di dalam matematika, wakil bidang itu dilambangkan dengan jajar genjang seperti ini. Bidang A, bidang KLMN, nah itu wakil bidang. Bidang itu tidak bisa didefinisikan dan bentuknya datar, ukurannya tidak jelas. Artinya ukurannya tidak bisa kita tentukan. Ya, jadi pada umumnya bidang itu dilukis saja sebagai wakil bidang. Dalam hal ini jajar genjang dan sebagainya. Nah, wakil-wakil bidang itu yang kita akan ukur luasnya dan sebagainya. Bisa persegi panjang dan sebagainya. Lalu menggunakan huruf Yunani biasanya. Alfa, beta, gamma, atau pakai huruf A juga bisa. Bidang A, bidang B, dan seterusnya. Tapi ada tulisan bidang. Bidang A, bidang B, dan seterusnya. KLMN bisa 1 huruf, bisa 3 huruf, bisa 5 huruf, dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti? Kita pahami apa itu unsur-unsur dalam bangun ruang? Ada 3 ya, ada titik, dilambangkan dengan noktah, lalu pemberian namanya dengan huruf kapital. Ada garis, ukurannya lurus, tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya,
tidak ada ukurannya berapa. Dengan menggunakan penamaan huruf kecil. Atau kalau mau huruf besar pakai 2 huruf. A, B, B, C, dan seterusnya. Lalu bidang. Bidang itu juga bidangnya ukurannya datar. Tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya, tidak ada luasnya. Jadi datar aja. Yang bisa kita lukis adalah wakil dari bidang. Nah, setelah tahu itu, maka kita lanjut ke pengetahuan tentang kedudukan. Nah, di sini kedudukan ini penting karena nanti kita akan menghitung jaraknya antara dua titik, kedudukan titik A dengan kedudukan titik B. Jarak titik dengan garis, kedudukan titik dengan garis seperti apa, dan seterusnya. Oke, ini persepsi ya, baru awalan. Awalan untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, sekarang kedudukan titik ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis ada dua. Yang pertama titik pada garis sama titik di luar garis. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Tadi kita sudah bahas apa itu titik, garis, dan bidang. Lalu sekarang kedudukannya. Kedudukan titik dengan garis. Ada dua kemungkinan. Titik pada garis, jadi ada garis G, lalu ada titik A di garis G itu. Itu namanya titik pada garis namanya. Atau titik terletak pada garis. Boleh disebut titik pada garis, boleh disebut titik terletak pada garis. Misalkan di sini A terletak pada garis G. Titik di luar garis. Misalkan di sini titik B di luar garis B. Jadi ada berapa kemungkinan? Hanya ada dua kemungkinan. Lalu yang kedua, titik dengan bidang. Titik dengan bidang pun ada dua. Titik pada bidang sama titik di luar bidang. Misalkan ini titik A. Titik A pada bidang bidang W. Lalu titik B di luar bidang W, di luar bidang P. Nah, jadi ada dua juga. Titik dengan bidang yang bisa kita ukur jaraknya adalah titik di luar bidang. Kalau titik pada garis, titik pada bidang nggak bisa diukur jaraknya karena dia ada di dalamnya. Jadi nggak ada jaraknya, nggak berjarak. Oke? Berikutnya, kedudukan garis dengan garis ya. Nah, ada 4 kemungkinan. Garis yang berimpit, pertama adalah berimpit, nempel. Nah, itu namanya garis berimpit. Bisa juga disambung di bawahnya, atau di tengahnya, atau di atasnya, dan seterusnya. Berimpit namanya. Yang kedua, garis yang sejajar. Ini tidak berimpit, tapi sejajar. Sejajar berarti dia punya jarak, ya kan? Berarti punya jarak. Nah, nanti akan kita ukur jaraknya berapa. Berimpit berarti tidak punya jarak, sejajar berarti punya jarak. Yang kedua, yang ketiga adalah berpotongan. Berpotongan berarti kan ada titik potong kan? Kalau yang namanya berpotongan berarti ada namanya titik potong. Nah, titik potong itulah yang disebut dengan titik sekutu istilahnya. Gitu ya? Jadi berimpit, sejajar, berpotongan, berarti ada titik potongnya. Lalu yang keempat, bersilangan. Nah, bersilangan itu apa artinya? Dia tidak sejajar, dia tidak berpotongan. Bersilangan itu berarti tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Itu namanya bersilangan. Nah, yang bagaimana yang bersilangan? Nanti kita akan praktekkan pada bangun ruang. Oke, jadi kedudukan dua garis ada 4 ya. Berimpit, sejajar, berpotongan, bersilangan. Jadi kedudukan garis dengan garis, kalau misalkan dia berimpit berarti dia tidak terlihat titiknya 1 atau 2. Kalau berimpit berarti dia di banyak titik potongnya. Kalau berpotongan hanya 1 titik potong. Kalau sejajar tidak punya titik potong. Kalau bersilangan tidak punya titik potong, juga tidak sejajar. Nah, kalau berimpit di dalam satu bidang, berpotongan di dalam satu bidang, sejajar di dalam satu bidang,
kalau bersilangan tidak satu bidang. Ya, jadi bedanya antara bersilangan dengan yang lain, kalau bersilangan itu lain bidang. Jadi bidangnya berbeda. Ya. Berimpit, berpotongan, sejajar itu satu bidang. Kalau bersilangan itu lain bidang. Oke, nanti kita akan praktekkan di bangun ruang. Nah, berikutnya kedudukan garis dengan bidang. Garis dengan bidang ada berapa? Garis dengan bidang ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga, garis menembus bidang. Kalau terletak, berarti semua ada yang ada pada garis, ada pada bidang. Itu namanya terletak. Kalau sejajar, berarti tidak ada satupun titik yang ada di garis, ada pada bidang. Tidak ada satupun. Itu namanya sejajar. Jadi ibaratnya, kalau misalkan rel kereta sejajar dengan bangun-bangun yang ada di pinggir rel. Maka kalau misalkan bangun itu berimpit atau berpotongan, kelindas sama kereta. Itu sejajar. Jadi sejajar itu sampai kapanpun dia diteruskan, garis itu sampai kapanpun bidang itu diperluas, nggak pernah ketemu. Itu namanya sejajar. Ketiga yang namanya menembus. Menembus itu berarti hanya satu titik aja. Kalau lebih dari satu namanya sebidang. Atau terletak pada bidang. Jadi kalau ada garis, dia memiliki satu titik saja, itu namanya menembus. Bisa dipahami nggak arti sejajar, terletak, kemudian menembus? Yang terakhir adalah kedudukan dua bidang. Nah, kedudukan dua bidang ada 3. Bidang yang berimpit, bidang yang sejajar, dan bidang yang berpotongan. Kalau berimpit berarti semua titik yang ada di bidang U misalkan juga ada pada bidang P. Kalau sejajar berarti tidak ada satupun titik yang ada di bidang U dengan di bidang P sama. Tidak ada satupun. Berarti itu sejajar. Nah, jadi berimpit itu berarti semua ada pada bidang. Itu berimpit. Yang kedua, sejajar. Berarti sejajar tidak ada satu titik potong pun. Kemudian berpotongan atau berimpit berarti ada satu garis yang sama. Ada garis di bidang U, garis di bidang P yang sama, itu namanya berpotongan. Yang pertama, kedua bidang berimpit. Yang kedua, kedua bidang sejajar. Yang ketiga, kedua bidang berpotongan. Atau beririsan. Ya, kedua bidang beririsan. Bukan berimpit. Bisa dipahami sampai sini? Kedudukan dari titik dengan bidang. Nah, sekarang oke, misalkan ini balok, katakanlah A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan saya bikin garis AB berarti garis sepanjang AB nih, diperpanjang ke kiri atau diperpanjang ke kanan. Kalau AB yang ada di balok itu namanya ruas garis. Kalau istilah kalian mungkin pernah dengar istilah rusuk. Ya kan? Tapi kalau garis AB berarti dia bisa diperpanjang sampai sini. Itu namanya garis AB. Ya. Yang terletak pada AB. Yang paling gampang yaitu titik A dan titik B kan? Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Kalau yang terletak di luar? Di luar garis AB. Titik E, F, G, H. Oke, good. Jadi yang di luar AB ada titik E, ada titik F,
ada titik C, titik D kan ya, dan seterusnya. Bisa dimengerti sekarang kedudukan garis dengan titik, garis dengan garis yang berimpit. Misalkan ini garis G. Berimpit. Berimpit dengan AB adalah garis G kan? Ini ada sebuah titik P, misalkan ini sebuah titik Q. Sebuah titik Q, berarti dia berimpit dengan garis G, kemudian garis PQ juga boleh. Garis AP juga boleh. Garis BQ juga boleh dan seterusnya. Bisa dimengerti? Lalu yang ketiga, yang berpotongan. Yang berpotongan apa? Berpotongan dengan AB. Garis EA. Oke, bagus. Misalkan garis EA katanya. EA atau AE kan ya. Terus apa lagi? BF. BF boleh. Apa lagi? BC. BC. Nah, berarti intinya harus ada satu huruf A. Ya kan? Satu titik A, satu titik B kan ya? Jadi AH berpotongan? Iya. Ya. PH? Iya. Ya, kenapa? Karena P dan Q ada pada AB. Nah, sekarang yang berikutnya, yang sejajar. Garis sejajar AB. Apa saja contohnya? EF. Terus, apa lagi? DC. DC, bagus. Apa lagi? HG. HG, oke, bagus. Itu namanya sejajar. Garis yang bersilangan. Saya kasih contoh yang bersilangan ya. Misalkan dengan HF. Nah, itu namanya bersilangan. Kenapa? Karena dia tidak sejajar, dia tidak berpotongan. Itu namanya bersilangan. Contohnya apa lagi? GC, Pak. GC. Ya, boleh, bagus. GC. Apa lagi? DG. PH. PH atau FH? DH, Pak. FH. DH. Oh, DH. DH boleh. Terus? EG. EG. Boleh, EG. Dengan EC gimana? Dengan EC bersilangan? Bisa. Bersilangan. Bersilangan. Dengan DF? Bersilangan juga. Bersilangan. Jadi garis AB yang pertama terletak pada bidang. Terletak pada bidang. Yang pertama tadi ABCD. Boleh. Kemudian tadi ada yang bilang apa? ABFE. Ada lagi? ABGH. Oke, bagus. ABGH. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sejajar. Sejajar. Sejajar bidang apa? AB sejajar bidang? CDGH. CDHG ya boleh. DCGH kalaupun mau. D, C, G, H. Hurufnya harus urut.
DCGH muter searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. DHGC nyebutnya. Ada lagi? CDEF. Kalau dikatakan sejajar, berarti maka minimal salah satu pada bidang itu sejajar. Contoh, AB sejajar dengan DC. GH kenapa? Karena sejajar dengan CD. Karena sejajar dengan HD kan gitu kan? Kenapa dengan bidang ini sejajar juga? Karena bidang ini kan sejajar juga kan? AB sejajar DC, AB sejajar EF, gitu kan? Bisa dimengerti? Sejajar. Lalu dengan bidang EFGH, sejajar nggak? Iya, Pak. Ya, pokoknya ada salah satu aja yang sejajar, maka bisa kita katakan sejajar. Dan yang kedua, dia tidak menembus. Itu berarti sejajar namanya. Oke, yang ketiga tadi apa? Menembus. Menembus. Contoh, bidang BCGF. BCGF. Di mana? Di B kan? Ya enggak? DHF. Ayo apa lagi? Menembus. DHE. ADHE boleh. Satu lagi. BCHE. BCHE. Oh iya boleh. BCHE. Ya itu menembus juga. Bisa dimengerti? Oke, yang terakhir adalah bidang dengan bidang. Nah, sekarang bidang dengan bidang. Perhatikan bidang BDHF atau ABCD lah. Bidang ABCD. Bidang ABCD berimpit dengan bidang P. Misalkan ini bidang P. Bidang P itu bidang yang lebih luas lagi. Itu berarti berimpit. Artinya atau bidang PQC, DPC juga sebidang. Jadi bidang ABCD berimpit dengan bidang DPC atau bidang DHB. Boleh 3 huruf. BDC boleh. Itu namanya sebidang. Nah, yang kalau misalkan dia sejajar dengan yang mana? Sejajar. ABCD sejajarnya dengan apa? EFGH. Ya, EFGH. Arti sejajar itu tidak berimpit, tidak berpotongan. Kalau dia berimpit, kalau dia berpotongan atau beririsan, berpotongan atau beririsan namanya. Ayo, apa? Contohnya FGC. BFGC. Iya, Pak. Dengan ABCD, ya boleh. BCGF kali ya. BCGF. Ada lagi? ADHE. ABFE. Apa tadi? ADHE boleh. Iya. ADHE. Ada lagi? DCGH. ABGH. Terus? DCGH. DCGH boleh. Ada lagi? Satu lagi? DCFE. DCFE. DCFE itu yang ini nih. Ya. Itu beririsan dengan DC. ABCD. Oke. Saya kira itu
ini tentang kedudukannya. Nanti saya kasihkan teorema-teoremanya. Bagaimana kedudukan itu harus kalian kuasai. Kenapa? Karena dengan kedudukan itu maka kita bisa menentukan jaraknya. Kalau terletak pada, maka tidak ada jaraknya. Tapi kalau dia di luar, berarti ada jaraknya. Baik itu garis dengan garis, tidak berpotongan, berarti ada jaraknya. Kalau berimpit, berpotongan, tidak ada jaraknya. Kalau titik dengan garis di luar, ada jaraknya. Garis dengan garis sejajar, ada jaraknya. Garis dengan bidang tidak menembus, ada jaraknya. Kalau menembus, nggak ada jaraknya. Berimpit, nggak ada jaraknya. Sejajar, ada jaraknya. Bidang dengan bidang. Bidang berpotongan, berimpit, tidak ada jaraknya. Tapi kalau sejajar, ada jaraknya. Oke? Nah, hal itu penting sehingga kita bisa belajar bagaimana menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Itu yang paling utama yang akan kita pelajari. Tambahannya jarak garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Itu tambahan. Yang paling utama yang akan kita pelajari adalah jarak titik ke titik, lalu jarak titik ke garis, lalu jarak titik ke bidang. Konsep dasar yang harus kalian kuasai adalah teorema Pitagoras. Jadi yang utama dalam menentukan jarak adalah teorema Pitagoras. Ingat ya, teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.